Sebagai orang tua, mungkin sering nggak tega ya kalau lihat si kecil mengalami gejala alergi. Dia mungkin jadi nggak nyaman akibat mengalami segala macam gejala alergi. Papa dan mama juga jadi repot karena harus merawat si kecil yang kena alergi. Udah gitu harus lebih waspada untuk menghindarkan dia dari berbagai penyebab alergi. Tapi tahu nggak sih, kalau sekarang risiko munculnya alergi pada si kecil bisa dicegah sejak dini. Kalau mau tahu lebih lanjut, yuk simak penjelasan saya di video ini. Halo, saya Dr. Abi dari Halo Dokter. Penyebab pasti dari munculnya alergi pada tiap orang hingga kini memang sulit dipastikan. Tapi ada beberapa faktor yang diketahui memiliki kaitan dan pengaruh terhadap risiko munculnya alergi pada anak. Salah satunya faktor keturunan. Contohnya begini, kalau salah satu orang tua, misalnya mama saja atau papa, ada yang punya riwayat alergi nih, maka ada kemungkinan 40-50% si kecil bisa punya alergi. Tapi kalau mama dan papa dua-duanya alergi, maka kemungkinannya bisa naik sampai 80%. Alergi pada dasarnya muncul karena adanya sensitivitas atau reaksi berlebihan dari sistem daya tahan tubuh terhadap zat pemicu reaksi alergi yang disebut sebagai alergen. Pemicu atau alergen ini bisa macam-macam. Bisa debu, suhu udara, serbuk sari tanaman, hingga makanan seperti telur, seafood, atau kacang. Nah, pemicu sensitivitas yang nanti mungkin muncul pada si kecil nggak pasti akan sama dengan yang dipunya oleh orang tuanya. Jadi bisa aja tuh beda dengan yang mama papa alami. Let's say mama punya sensitivitas terhadap bulu hewan atau debu. Nah, si kecil bisa aja tuh nantinya sensitifnya malah sama makanan, misalnya seafood. Udah gitu, gejala dan reaksi alergi yang dialami juga bisa beda-beda pada tiap orang, seperti biduran, pilek, bersin-bersin, bengkak di wajah, gangguan pencernaan, bahkan yang ekstrim bisa sampai bikin sesak nafas. Seperti yang sudah sempat saya singgung di awal video, kalau si kecil udah keburu alergi, biasanya dia bakalan ngerasa nggak nyaman tuh, karena munculnya gejala dari reaksi alergi yang dialami. Udah gitu, aktivitas sehari-harinya seperti belajar dan bermain juga bisa keganggu. Belum lagi mama dan papa yang jadi repot pas merawat si kecil yang lagi ngalamin gejala alergi. Makanya penting banget untuk mengenali risiko alergi pada anak berdasarkan riwayat alergi mama dan papa. Kalau emang si kecil punya bakat alergi, nggak usah panik dulu ya mama papa, soalnya ini bisa diatasi kok supaya risiko munculnya alergi di kemudian hari bisa menurun. Meski udah bakatnya, proses perkembangan menuju ke terjadinya reaksi alergi masih bisa dicegah. Gimana caranya? Well, sebelum saya jelasin lebih lanjut, saya mau minta tolong nih buat mama papa yang lagi nonton video ini untuk subscribe ke channel YouTube Halo Dokter. Jangan lupa juga buat nyalakan lambang lonceng notifikasinya supaya mama papa bisa langsung dapat update saat kita upload video terbaru di channel ini. Oke, sekarang saya lanjut jelasin ya. Seperti yang kita sering lihat, makanan adalah salah satu zat pemicu yang paling umum menjadi pemicu sensitivitas pada anak. Biasanya kalau pada anak-anak yang sering memicu alergi itu susu sapi, kacang-kacangan, dan telur. Makanya mama dan papa perlu perhatiin makanan apa aja yang bisa dikasih ke si kecil. Tapi bukan berarti karena takut si kecil alergi, terus harus langsung dihindarin pemberian jenis-jenis makanan tadi ya. Mama dan papa justru disarankan untuk memperkenalkan jenis makanan ini sejak dini, yaitu saat si kecil sudah siap makan MPASI. Soalnya berdasarkan penelitian, semakin dini si kecil diperkenalkan dengan makanan-makanan tersebut, semakin kecil pula resiko dia mengalami alergi terhadap makanan tersebut nantinya. Selain memperkenalkan berbagai jenis makanan yang sering jadi pemicu sensitivitas ke si kecil, mama dan papa juga bisa melakukan satu hal lagi nih, buat menurunkan resiko sensitivitas atau cikal bakal alergi pada anak. Yaitu memberikan si kecil nutrisi yang bisa mendukung kerja daya tahan tubuhnya. Tapi apa sih nutrisi yang dimaksud di sini? Nutrisi yang bisa mama dan papa berikan adalah simbiotik. Simbiotik merupakan kombinasi dari prebiotik, contohnya Fos dan Gos, serta probiotik seperti Bifidobacterium breve atau B-Brave yang bekerja secara sinergis. Waduh, apa maksudnya tuh dok? Oke, supaya nggak bingung, saya coba jelasin lebih lanjut ya. Prebiotik adalah jenis karbohidrat atau serat yang dapat meningkatkan pertumbuhan bakteri baik dalam usus. Sedangkan probiotik adalah bakteri baik itu tadi, yang biasanya ada di usus, untuk meningkatkan kesehatan sistem pencernaan. Nah, pemberian prebiotik Fos dan Gos pada anak telah terbukti dapat menurunkan angka kejadian sensitivitas yang bisa memicu reaksi alergi pada anak. Sedangkan probiotik seperti B-Brave juga bisa menurunkan respons imun yang berlebihan karena sensitivitas. Selain itu, papa dan mama perlu pahami juga kalau sekitar 70% sistem imun berada pada saluran cerna. Dengan demikian, saluran cerna yang sehat tentunya akan mendukung sistem imun si kecil. Nah, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, simbiotik sebagai gabungan dari prebiotik dan probiotik memiliki pengaruh yang baik bagi kesehatan saluran cerna si kecil.
Maka dari itu, simbiotik bisa mendukung kesehatan saluran cerna, sekaligus mendukung daya tahan tubuh si kecil untuk membantu menurunkan sensitivitas, sehingga risiko munculnya alergi di kemudian hari bisa menurun. Singkatnya, probiotik adalah bakteri baik, sedangkan prebiotik adalah asupan makanan untuk menunjang pertumbuhan bakteri baik. So, jika diberikan bersama-sama dalam bentuk simbiotik, maka ekosistem bakteri baik di dalam usus juga bisa terjaga, sehingga daya tahan tubuhnya pun ikut terjaga. Jadi, mama dan papa bisa berikan si kecil asupan nutrisi yang mengandung simbiotik untuk menurunkan risiko sensitivitas dengan mendukung sistem imun sejak dini. Nutrisi lain yang berperan dalam mencegah alergi adalah protein whey terhidrolisa parsial yang juga direkomendasikan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, khususnya bagi bayi yang tidak memungkinkan untuk diberikan ASI. Berdasarkan penelitian dan rekomendasi IDAI, pemberian susu dengan protein whey terhidrolisa parsial sampai usia 4 hingga 6 bulan dapat memberi efek pencegahan terjadinya dermatitis atau eksim atopik, yakni sebuah kondisi yang kerap dipicu oleh reaksi alergi. Protein whey terhidrolisa parsial ini mudah dicerna dan juga berisiko lebih rendah untuk menyebabkan alergi pada anak. Selain itu, nutrisi seperti vitamin C dan E juga mampu menurunkan reaksi imun berlebihan dan meringankan gejala yang mungkin muncul pada si kecil akibat alergi. Kesimpulannya, risiko alergi pada anak bisa dicegah dengan memberikan nutrisi-nutrisi penting tersebut pada si kecil. Mama dan papa bisa memenuhi kebutuhan nutrisi si kecil dengan memberikan susu pertumbuhan yang mengandung simbiotik. Pastikan mama dan papa pilih susu pertumbuhan yang simbiotiknya sudah dipatenkan dan terbukti klinis memiliki potensi untuk menurunkan resiko alergi, sehingga lebih terpercaya dan aman dikonsumsi oleh si kecil. Mama dan papa juga bisa pilih susu pertumbuhan dengan simbiotik yang juga mengandung protein whey terhidrolisa parsial serta vitamin C dan E. Lebih baik lagi jika susu pertumbuhan tersebut juga diperkaya dengan nutrisi lain yang nggak kalah pentingnya buat si kecil, seperti vitamin A, B1, B2, B3, B6, B9 atau folat, B12, D, dan K, serta asam lemak omega 3 dan omega 6. Supaya lebih aman, ada baiknya mama dan papa konsultasi dulu dengan dokter anak sebelum memberikan susu pertumbuhan tersebut pada si kecil. Terus, kalau si kecil mengalami reaksi alergi terhadap suatu jenis makanan atau zat lainnya, apalagi jika gejalanya cukup berat, segera bawa ia ke dokter supaya bisa mendapatkan penanganan. Oke deh, sekian dulu yang bisa saya sampaikan kali ini. Next, bahas apa lagi ya di YouTube Halo Dokter? Saya tunggu saran mama dan papa sekalian di kolom komentar di bawah. Terus, kalau mama dan papa masih punya pertanyaan seputar topik kesehatan anak, mama dan papa bisa loh chat bersama dokter anak lewat aplikasi Halo Dokter. Download aplikasinya di Play Store dan juga App Store. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Hidup sehat bersama Halo Dokter.